Ini adalah Mobius EX270QM, monitor gaming premium terbaru dari BenQ. Monitor ini ukurannya 27 inci dan memang disiapkan untuk pengalaman gaming kelas atas. Refresh rate-nya sampai 240 Hz, response time sampai 1 millisecond. Bukan cuma itu aja, monitor ini juga menawarkan kualitas tampilan tinggi dengan panel IPS dan color gamut coverage mencapai 98% DCI-P3. Ada juga teknologi HDRI khas BenQ dan sistem audio 2.1 channel dari Trevolo di monitor ini. Oke, mari kita langsung aja masuk ke reviewnya. Ya, BenQ Mobius ini adalah lini yang berbeda dengan monitor gaming BenQ Zowie yang beberapa waktu lalu sempat kami coba ya, yang khusus untuk e-sports profesional itu. Nah, lini Mobius ini disiapkan untuk gamer yang membutuhkan bukan cuma tampilan yang smooth karena refresh rate yang super tinggi, tapi juga kualitas tampilannya harus tinggi untuk keseharian. Jadi itu perbedaannya dari lini Mobius yang kita bahas kali ini dibandingkan dengan Zowie yang pernah kita bahas sebelumnya. Dan sebelumnya kita sebetulnya udah pernah bahas ya, baik Mobius maupun Zowie. Belum pernah nonton? Mungkin karena belum subscribe. Makanya di subscribe biar nggak kelewatan review-review kami. Oke, lanjut, kita langsung aja mulai dari paket penjualannya. Nah, berdasarkan info yang didapatkan dari BenQ, isi paket penjualan monitor ini adalah ada unitnya lengkap dengan standnya, lalu cover untuk area I/O monitor, kabel power, remote control, kabel DisplayPort, kabel HDMI, kabel USB 3.1 Type A to Type B, dan paket dokumen berisi kartu garansi dan quick guide di dalamnya. Nah, untuk spesifikasinya ini adalah layar 27 inci dengan panel IPS. Backlit-nya itu pakai local dimming. Lapisan layarnya ini ada anti-glare-nya. Resolusinya adalah QHD atau 2560x1440 pixel. Aspek rasionya 16:9. Refresh rate sampai dengan 240 Hz. Response time 1 millisecond gray to gray, 1 millisecond MPRT ya. Brightness-nya tipikalnya adalah 400 nits dengan peak di 600 nits di mode HDR. Color gamut coverage-nya 98% DCI-P3. Warnanya sampai dengan 1,07 miliar warna 10 bit ya di sini. Kontras rasionya dijanjikan 1000:1 dengan viewing angle 178 derajat horizontal dan vertikal. Untuk adaptive sync dia punya AMD FreeSync Premium Pro. Nanti kita cek ya, apakah dia G-Sync compatible juga. Lalu untuk HDR-nya dia punya HDR10, VESA Display HDR 600 juga. Nah, untuk fitur-fitur dia punya eye care ya. Ini flicker free, low blue light, brightness intelligent plus dan lain-lain. Dan dia punya HDRI atau HDRI ya. Nah, lalu dia untuk gaming punya color vibrance, light tuner, black equalizer dan lain-lain. Untuk sertifikasi dia pakai TUV flicker free dan TUV low blue light. Untuk audio dia pakai Trevolo 2.1 channel, ada 2x2 watt woofer dan 5 watt subwoofer. Nah, monitor ini memiliki desain khas seri Mobius dengan base stand berbentuk huruf V dengan corak warna orange di sini. Ini unik ya. Desain base stand yang V ini umumnya dicari gamer e-sports yang butuh ruang ekstra untuk penempatan keyboardnya dengan posisi yang unik. Biasanya posisi ini digunakan oleh para gamer kompetitif untuk game-game shooter yang butuh area gerakan mouse yang luas. Ya, BenQ Mobius ini memang bukan ditujukan untuk e-sports, pure e-sports gitu ya. Tapi dari spesifikasinya ini memang terbilang bisa dipakai untuk gamer kompetitif sebenarnya. Tapi ya lucu ya, kenapa desain stand seperti ini malah ada di Mobius, bukan di Zowie? Oke, kembali lagi ke stand dari BenQ Mobius yang satu ini ya. Stand ini mendukung swivel atau layarnya bisa dibuat menoleh ke kanan kiri hingga 15 derajat ke masing-masing sisi. Ada juga dukungan untuk tilt atau menunduk sampai 5 derajat dan menengadah 15 derajat. Sementara untuk pengaturan ketinggian, kita bisa mengatur ketinggian layar dengan rentang 10 cm. Jadi stand monitor ini bisa dibilang cukup fleksibel. Nah, di leher stand terdapat lubang untuk kabel management. Kita tinggal melewatkan kabel ke lubang ini untuk merapikannya. Base stand dan leher stand ini menggunakan bahan yang membuatnya terasa kokoh nih ya. Untuk dimensi keseluruhan monitor ini lebarnya 52,2 cm, kedalamannya 19,4 cm, sementara tingginya berkisar 43 sampai dengan 53 cm. Total bobotnya dengan stand adalah kurang lebih 6,2 kg. Nah, beralih ke bagian layar.
Di sisi depan kita bisa lihat permukaan layarnya menggunakan anti-glare yang berfungsi meminimalkan pantulan cahaya atau bayangan-bayangan yang mengganggu. Penting banget nih ya buat gamer ya. Terdapat logo BenQ di area kiri bezel bawah layar dan ada logo HDRI atau HDRI beserta tombolnya di area kanan. Terdapat juga sensor cahaya di area tengah yang berfungsi mendeteksi kondisi cahaya ruangan. Beralih ke sisi bawah monitor, di sini terdapat 2 speaker dan beberapa tombol pengendali monitor yang terdiri dari tombol input source, tombol joystick 5 arah, dan tombol power. Sedangkan di sisi belakang monitor terlihat memang desainnya khas Mobius banget di sini. Ada lampu RGB yang membentuk huruf X dan terdapat juga tulisan Mobius di area kiri. Sementara di area atas terdapat 1 buah subwoofer speaker 5 watt. Ada juga tulisan Superior Sound by Trevolo di area tersebut. Kemudian di area tengah terdapat VESA mount berukuran 100x100 mm yang cukup berguna kalau kita ingin masang monitor ini ke dinding atau kalau kita mau pakai bracket khusus. Sedangkan di area bawah terdapat I/O cover yang kalau kita buka kita bisa melihat ada beberapa konektor monitor yang terdiri dari AC input, ada 2 port HDMI 2.1 di sini ya, ada 1 port DisplayPort 1.4, 1 headphone jack 3,5 mm, 1 port USB 3.1 Type B, dan ada 2 port USB 3.1 Type A. Terdapat juga Kensington lock di area kanan bawah. Nah, seperti monitor pada umumnya, persiapan untuk menggunakan BenQ yang satu ini cukup sederhana. Kita bisa masang monitor ini ke standnya atau ke VESA bracket kalau kita ingin masangnya ke dinding. Kalau menggunakan standnya, cara pemasangannya seperti ini ya. Kita pasang dulu leher stand ke base stand, lalu pasang standnya ke monitor. Kemudian pasang juga kabel power dan input display ke monitor melalui lubang kabel management supaya rapi. Kalau membutuhkan fitur USB hub, kita hanya perlu masang kabel USB Type A to Type B yang disertakan dari paket penjualan dari komputer ke port USB Type B yang ada di monitor. Ini membuat kita bisa memanfaatkan 2 USB port Type A yang ada di monitor untuk beragam kebutuhan. Mungkin biasanya untuk keyboard dan mouse ya. Kalau semua kabel sudah terpasang, pasang I/O cover yang tersedia. Setelah itu, monitor siap digunakan. Kalau dibutuhkan, BenQ menyediakan color profile di situs resminya agar sistem operasi dapat mengenali monitor yang satu ini dengan baik. Terdapat juga aplikasi untuk membantu update firmware di situs tersebut. BenQ juga menyediakan remote untuk memudahkan kita mengatur konfigurasi monitor ini. Untuk remote, ini memang sudah umum tersedia di seri Mobius, namanya juga seri kelas atas ya. Nah, desainnya ini minimalis dengan ukuran yang cukup ringkas. Tombol-tombol tersedia di remote ini juga kurang lebih seperti ini ya, bisa dilihat. Sederhana tapi lengkap dan yang paling penting fungsional ya. Nah, untuk menu OSD tampilannya cukup simpel ala Mobius dengan kombinasi warna hitam dan orange. Opsi kustomisasinya juga cukup baik, ada fitur skenario mapping yang berfungsi menyesuaikan pengaturan monitor per input. Sehingga misalnya kita mau beralih dari PC ke konsol, kita tidak perlu lagi menyesuaikan di pengaturan monitor. Bicara soal macam-macam preset yang ada di sini, untuk color mode tersedia 9 preset. Nah, ini bisa dilihat nih, preset-presetnya nih, banyak ya presetnya ya. Nah, saat HDR di Windows itu aktif, preset color mode itu hanya menyediakan 3 pilihan. Ada Game HDRI, ada Cinema HDRI, dan ada Display HDR. Selain itu, BenQ juga menawarkan fitur Eye Care di monitor ini. Fitur ini sangat membantu kita saat menggunakan monitor dalam jangka waktu yang lama tentunya. Misalnya kita lagi main game berjam-jam, apalagi dari jarak dekat ya, biasanya kan brightness yang terang atau sinar birunya ini akan membuat mata kita cepat capek nih. Nah, dengan fitur yang satu ini, kita bisa memperpanjang waktu kita bermain game tanpa harus ya menyakitkan mata kita. Nah, di dalam sini tersedia fitur seperti low blue light dan flicker free yang sudah disertifikasi oleh TUV Rhineland. Ini diharapkan bisa membantu menjaga kesehatan mata kita. Ada fitur Brightness Intelligence Plus atau BI Plus yang bisa mengatur kecerahan layar dan suhu secara otomatis. Kalau diaktifkan akan muncul logo mata pada pojok kanan bawah layar. Kalau dibutuhkan tersedia juga fitur Color Weakness yang berfungsi membantu kita kalau memang kita susah membedakan warna. Pengaturan RGB lighting yang ada di belakang monitor juga tersedia di menu OSD. Kita bisa mengatur dari warna hingga efek-efeknya dengan mudah di sini. Oke, sekarang mari kita coba pakai monitor ini buat gaming aja langsung ya. Nah, saat kami coba untuk mainin game AAA seperti Shadow of Tomb Raider, Marvel Spider-Man, dan Witcher 3 Next Gen, ini memang memuaskan sekali sih. Kenapa?
Tentunya karena monitor ini bisa menghasilkan kualitas tampilan yang baik. Ini dimungkinkan karena tuning BenQ untuk panel IPS yang digunakannya yang membuatnya menawarkan reproduksi warna yang keren bener di sini. Apalagi monitor ini sudah support HDR10 dan VESA Display HDR 600. Saat kami coba, HDR memang sukses membuat tampilan dari beberapa game AAA yang kami coba jadi semakin memukau. Tampilan jadi terlihat lebih cerah dan lebih natural aja gitu. Kedalaman warna hitamnya juga terlihat baik di sini. Hal ini tentunya didukung oleh backlight monitor yang menggunakan teknologi local dimming. Nah, sekarang mari kita bahas soal HDRI-nya atau HDRI. Ini adalah sebuah fitur yang bisa mengemulasikan HDR. Jadi seperti HDR ya. Jadi kita bisa bermain game yang belum support HDR, tapi kita bisa merasakan efek visual dari HDR. Nah, kami coba fitur HDR ini di Witcher 3 Next Gen dan di Spider-Man. Dan memang tampilannya berubah jadi seperti HDR. Ya memang tentunya tidak akan sebaik HDR, tapi ini sudah sangat mendekati. Nah, BenQ juga menyediakan fitur yang disebut sebagai Light Tuner. Fitur ini diklaim BenQ dapat mencegah hilangnya detail penting di tampilan saat sedang bermain game. Saat kita coba di Shadow of Tomb Raider, memang cukup terasa ya, tampilan jadi lebih detail di area yang seharusnya terang banget. Menurut kami ini cocoknya lebih ke main game-game yang slow pace tapi tampilannya keren-keren. Terutama kalau tampilannya yang pemandangan-pemandangan gitu ya, mungkin kontrasnya tinggi di situ, wah mantep nih ya. Nah, oke, sekarang bagaimana kalau kita main game kompetitif? Nah, ternyata nggak ada masalah ya. Monitor ini kan sudah punya refresh rate 240 Hz yang memungkinkan kita main lebih smooth di sini. Response time-nya juga cukup rendah, 1 milisecond gray to gray. Nah, untuk game-game kompetitif seperti CSGO, Valorant, dan Apex Legends, pada saat kami coba memang terasa nyaman dan gerakan pun terasa lebih mulus lancar karena refresh rate yang tinggi itu. Fitur khusus untuk game kompetitif juga terbilang cukup lengkap di sini ya. Ada Black Equalizer, ada AMA atau Advanced Motion Accelerator atau Overdrive Response Time, dan ada juga Blur Reduction yang meminimalkan efek blur di tampilan. Ada juga fitur Adaptive Sync kalau dibutuhkan. Nah, monitor ini kan tadi dibilang udah support AMD FreeSync Premium Pro dan ternyata dia juga support Nvidia G-Sync compatible. Ya, tentunya ini bisa membantu tampilan bebas dari stutter, lag, dan tearing yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara frame rate dan refresh rate. Lalu bagaimana dengan klaim brightness dan gamut coveragenya? Nah, kita tes nih ya. Brightness tertingginya hasil pengujian kami adalah 474 nits. Sementara saat HDR-nya aktif, dia bisa mencapai 695 nits. Ini sesuai klaim atau bahkan sedikit lebih tinggi. Nah, kemudian untuk gamut coverage di CIP3 dia bisa mencapai 95,2%. Ini mendekati klaim ya. Kemudian untuk gamut coverage sRGB ini mencapai 99%. Jadi melihat hasil tersebut ya wajar kalau monitor ini bisa menampilkan visual yang memukau saat kita gaming. Buat kebutuhan yang lain seperti menikmati konten multimedia atau bahkan membuat konten misalnya untuk edit foto atau video, jelas ini sudah memadai banget. Untuk kualitas visualnya sih ini memang mantap bener lah, untuk keseharian juga mantap ya. Nah, beralih ke speaker, menurut kami untuk ukuran monitor seperti ini kualitasnya sudah terbilang baik untuk speaker yang terintegrasi di monitor ya. Suara yang dihasilkan tergolong lantang dan jernih. Separasinya juga oke di sini. Nah, untuk bassnya juga udah mencukupi, kan subwoofernya udah ada ya, 5 watt tadi kan di sini ya. Oh ya, selain untuk gamer PC, monitor ini juga ternyata cocok untuk gamer konsol. Kenapa? Karena ada HDMI 2.1. Ini membuat monitor ini mendukung konsol generasi terbaru seperti PlayStation 5, Xbox terbaru, dan semuanya bisa jalan di refresh rate 120 Hz. Jadi mau mainin game pakai konsol terkini nggak ada masalah. Smooth, lancar di sini ya. Oke, sekarang bagaimana konsumsi dayanya? Nah, kalau kita pakai buat main game, konsumsi dayanya rata-rata di 44 sampai 45 watt dan terendahnya itu bisa mencapai 27 watt. Nah, kalau kita nyalakan lampu RGB ya, konsumsi dayanya bisa naik sampai 50 watt. Sedangkan saat HDR aktif, konsumsi dayanya meningkat ke kisaran 52 sampai 71 watt. Oke, harganya gimana untuk si monitor premium ini? Ya, monitor ini dijual dengan harga resmi kisarannya Rp17.724.000. Ya, tapi di pasaran sih bisa jadi kalau kalian cek-cek mungkin harganya bisa lebih terjangkau ya. Nah, untuk garansi dia sudah dilindungi dengan garansi selama 3 tahun full service untuk spare part dan panelnya juga ya. Oh ya, BenQ juga punya satu monitor lagi yang 240 Hz juga dari seri Mobius. Namanya adalah BenQ EX270
mm. Nah, untuk spesifikasinya nggak jauh beda, masih pakai ukuran 27 inci juga, tapi resolusinya yang ini Full HD, VESA Display HDR400, menggunakan color gamut sRGB 99% dan HDMI. Sayangnya ini masih 2.0, bukan yang 2.1 seperti yang kita uji kali ini. Nah, tapi tentunya harganya lebih terjangkau ya. Nah, kalau tertarik, monitor ini dijual dengan harga resmi di kisaran 9.724.000. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, harganya memang terlihat cukup tinggi. Tapi ingat, dia sudah pakai HDMI 2.1, speaker dan woofernya udah ada di sini ya, udah langsung integrated. Ada sertifikasi VESA Display HDR 600. Ini luar biasa ya dibandingkan monitor 27 inci lainnya. Dan kualitas panelnya emang luar biasa sih ya. Nah, kemudian kalau kita ingin menggunakan fitur USB Hub, konektor Type A-nya ini agak sedikit sulit buat diakses ya. Mungkin ini cocok untuk peripheral seperti mouse, keyboard, atau webcam yang jarang dilepas dibandingkan untuk pasang USB flash drive ya. Kayaknya mendingan untuk yang fix-fix kayak gitu. Kemudian, posisi tombol pengendali OSD atau on-screen display ini agak sedikit kurang nyaman ya. Ada di frame dasar monitor tanpa ada tanda yang bisa kita lihat dari depan. Walaupun demikian, untungnya BenQ sudah punya remote di sini untuk mengakses menu-menu tadi. Jadi sepertinya tombol itu dilupain aja ya. Ya, mungkin nanti kalian akan butuh kalau tiba-tiba remote-nya kehabisan baterai dan kalian nggak punya baterainya. Oke, dari sisi kelebihannya, ini layar 27 inci resolusi QHD dengan refresh rate 240 Hz. Perpaduan yang mantap. Response time-nya udah 1 milisecond gray to gray. Untuk sebagian besar orang ini sudah lebih dari cukup. Ya, panel IPS-nya ini udah pakai backlit local dimming. Jadi tampilan visualnya bisa keren banget, kontrasnya juga mantap sekali, hitamnya juga wah dalam di sini ya. Color gamut coverage juga terbilang tinggi, mencapai 95,2% DCI-P3. Untuk game-game yang butuh visual yang memukau ini udah mumpuni sekali sih. Dia udah support adaptive sync baik itu AMD FreeSync Premium Pro maupun Nvidia G-Sync compatible. Fitur-fitur gamingnya juga lengkap ya, ada HDRI di situ, ada light tuner, ada blur reduction dan lain-lain. Lalu dia masih punya fitur iCare yang tadi kita udah bahas. Ada USB Hub juga untuk 2 USB port 3.1 Type A. Suara speakernya lantang dan jernih di sini. Lalu ada remote controlnya. Ini sangat memudahkan sekali dalam keseharian ya. Ya, jadi setelah kami uji monitor ini bisa dibilang bahwa BenQ Mobius EX270QM ini adalah salah satu monitor gaming premium terbaik dari BenQ saat ini. Seperti lini Mobius pada umumnya, monitor ini memang dirancang untuk melibas berbagai game dari berbagai genre. Jadi bukan hanya untuk AAA, bahkan kompetitif pun bisa, nggak ada masalah. Ya, jadi kalau memang monitor yang dicari oleh kalian adalah sebuah monitor gaming premium berukuran tidak terlalu besar, all-rounder yang mumpuni untuk PC maupun konsol, rasanya sih Mobius EX270QM ini bisa jadi salah satu pilihan yang menarik sekali untuk dipertimbangkan. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.